seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa komunikasi adalah suatu proses pembentukan makna melalui pesan yang disampaikan, baik pesan tersebut secara verbal maupun secara non-verbal. Nah, pesan tersebut biasanya berupa simbol-simbol, tanda-tanda, ataupun perilaku. Nah, proses pembentukan makna tersebut adalah proses yang biasa kita kenal sebagai teori interaksi simbolik. Nah, teori ini pertama kali digagas oleh George Herbert Mead pada abad ke-20. Teori ini dibangun berdasarkan asumsi ontologi yang menyatakan bahwa realitas itu dibentuk secara sosial, berarti diri dan juga masyarakat tersebut dibentuk, diciptakan ulang, dan juga dikonsep ulang oleh interaksi sosial. Nah, teori interaksi simbolik ini memiliki beberapa konsep. Konsep yang pertama yakni pentingnya makna bagi perilaku manusia. Jadi, manusia itu saling berinteraksi untuk membentuk sebuah makna. Nah, makna inilah yang akan menjadi dasar untuk manusia itu berperilaku. Jadi, tanpa makna yang sama, manusia tidak bisa berkomunikasi secara efektif. Suatu contoh, ketika orang Jawa berbicara ceklen, dan itu dia berbicara kepada orang Madura. Orang Jawa memaknai kata ceklen dengan arti pegang, sedangkan orang Madura memaknai kata ceklen tersebut dengan makna cekik. Jadi ketika proses tersebut berlangsung, maka tidak bisa efektif. Orang Jawa memaknai ceklen dengan pegang, orang Madura memaknai kata ceklen dengan kata cekik. Nah, jadi dari peristiwa di atas dapat kita simpulkan beberapa asumsi yang dapat mendukung dari konsep tersebut. Yang pertama adalah manusia itu berperilaku berdasarkan makna yang diberikan kepadanya. Terus yang kedua, makna itu diciptakan berdasarkan interaksi antar manusia yang ada di sekitarnya. Jadi, orang Jawa memaknai kata cekel tersebut dengan arti pegang karena biasanya di daerahnya dan budayanya itu di sana dia mengartikan kata pegang, memegang apapun itu, entah memegang gelas, memegang pensil itu dengan kata cekel. Sedangkan orang Madura dengan budayanya mengartikan bahasa atau kata cekel tersebut dengan arti cekik karena di sana dia terbiasa memakai kata cekik, terbiasa memakai kata cekelen itu sebagai arti cekik. Nah, kemudian yang asumsi yang ketiga yaitu makna tersebut dimodifikasi melalui interpretasi. Jadi makna tersebut bisa dimodifikasi. Suatu contoh, nah ketika terjadi komunikasi, ketika orang Jawa dengan orang Madura tersebut memiliki arti yang berbeda. Nah kemudian orang Jawa mengatakan cekelen lehernya. Nah orang Madura mengartikannya, dia kebingungan. Loh kok disuruh mencekik tuh bagaimana gitu. Nah dari disitulah timbul namanya modifikasi dan juga interpretasi. Di situ orang Jawa menjelaskan ini kalau di Jawa itu ceklen itu pegang gitu. Dan orang Madura mengartikan ceklen itu dengan cekik. Jadi di situ timbullah pemaknaan baru. Dan juga proses kedepannya nanti, komunikasi kedepannya nanti orang Madura paham kalau misalnya orang Jawa itu mengartikan ceklen itu memegang. Nah orang Jawa sendiri nantinya juga ketika dia berkomunikasi dengan orang Madura, dia akan tidak memakai kata itu lagi karena dia sudah tahu artinya kalau dalam bahasa Madura itu ceklen itu cekik. Disitulah ada penambahan makna baru antar
keduanya. Konsep yang kedua ialah pentingnya konsep mengenai diri. Jadi, teori interaksi simbolik mengasumsikan bahwa konsep diri itu dibentuk berdasarkan interaksi sosial antar individu dengan kelompok dan juga antar individu dengan individu. Nah, konsep diri inilah nanti juga yang menjadi motif untuk berperilaku. Jadi ada beberapa asumsi. Yang pertama yaitu konsep diri dibentuk berdasarkan interaksi dengan orang lain. Jadi bayi itu lahir tidak semata-mata lahir dengan dirinya, tapi konsep diri tersebut itu dibentuk. Jadi bayi tersebut memperhatikan interaksi yang ada di sekitarnya, interaksi orang tuanya dengan dirinya, interaksi keluarga antar keluarganya itu diperhatikan oleh bayi sehingga bayi tersebut nantinya dapat berbicara. Nah, bahasa itu diadopsi dari apa yang telah dilakukan atau apa yang telah dikomunikasikan keluarganya kepada dia. Jadi bayi itu lahir tidak semata-mata langsung tahu saya ini anaknya siapa, saya ini nantinya jadi apa. Nah, itu konsep diri itu terus berkembang. Jadi kalau kita bisa tarik kesimpulan bahwa anak itu adalah modifikasi dari proses komunikasi, proses interaksi yang selama ini kita berikan kepada dia. Kemudian asumsi yang kedua yaitu konsep diri tersebut nantinya akan menjadi motif manusia dalam berperilaku. Jadi konsep diri itu tidak semata-mata keinginan seseorang. Jadi di situ juga ada campur tangan dari pengharapan dirinya atas orang lain. Jadi manusia itu berperilaku tidak hanya atas keinginannya saja, tidak didasarkan keinginannya saja, tidak didasarkan atas keinginannya saja, tapi juga di situ ada proses aktualisasi diri atau proses ingin penghargaan dari orang lain. Begitu. Jadi kalau misalnya dari anak-anak terus kemudian remaja, kemudian dewasa, seorang anak tersebut sudah memiliki atau sudah memiliki lingkungan yang luas, nanti muncul berbagai pengharapan dirinya terhadap orang lain, proses ingin disukai, ingin dihargai. Nah, itu yang mendorong suatu individu untuk berperilaku atau ingin mengkonsep dirinya ini seperti apa agar disukai atau dihargai orang lain. Aku ingin dihargai oleh orang itu, aku ingin disukai, aku ingin diperhatikan. Jadi kayaknya aku harus bagaimana ya. Jadi di situ. Jadi konsep diri di sini tidak hanya dibentuk atas keinginan dirinya sendiri, tapi juga dibentuk atas interaksi sosial dan juga keinginan atau pengharapan dari orang lain. Kemudian konsep yang ketiga yakni hubungan antar individu dengan masyarakat. Dalam interaksi simbolik ada beberapa asumsi yang membahas tentang hubungan antar individu dengan masyarakat. Nah, asumsi yang pertama yakni hubungan atau interaksi antar individu dengan masyarakat dipengaruhi oleh proses budaya dan sosial. Jadi interaksi antar individu, antar masyarakat itu dipengaruhi oleh norma-norma yang berlaku dan juga budaya ini juga nanti yang akan mempengaruhi seorang individu dalam mengembangkan konsep dirinya. Nah, kemudian asumsi yang kedua yakni struktur sosial itu dibentuk berdasarkan interaksi sosial. Jadi di sini yang menjadi penengah antara keinginan individu untuk mengembangkan konsep dirinya dengan budaya atau norma sosial itu tadi. Jadi di sini seorang memiliki pilihan untuk
tidak mengikuti atau untuk tidak mentaati budaya dan norma sosial yang berlaku di masyarakat, tetapi juga tetap ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh individu tersebut. Jadi suatu contoh ketika ada pemaknaan perawan tua. Pemaknaan perawan tua adalah seorang wanita yang tidak menikah dalam kurun waktu yang lama, yaitu dalam usia 25 ke atas. Wanita yang 25 ke atas belum menikah itu dimaknai sebagai perawan tua atau orang yang atau wanita yang tidak atau belum dipersunting oleh laki-laki. Nah, di sini itu kan juga berkaitan dengan budaya bahwa wanita itu harus menikah di bawah umur 25 seperti itu. Nah, ketika seorang wanita tersebut memilih untuk mentaati budaya tersebut, nanti dia karirnya akan berhenti di situ karena di sebagian perusahaan itu tidak mempromosikan seorang yang sudah menikah. Jadi ketika seorang memilih dirinya untuk menikah gitu, maka dia juga harus dihadapkan dengan pilihan lain bahwa karirnya harus terhenti gitu. Tapi ketika dia memilih untuk tidak menaati budaya, maka dia akan menjalani karirnya, akan mengembangkan lebih banyak lagi konsep dirinya. Tetapi itu tadi, dia harus menanggung pemaknaan dirinya atas perawan tua itu tadi. Nah, tetapi bagaimana caranya seorang wanita tersebut bisa mengendalikan stigma negatif tersebut tentang pemaknaan tersebut, pemaknaan negatif tersebut tentang perawan tua? Dia tetap berperilaku baik. Nah, bukan berarti dia itu tidak mau nikah atau belum laku, tetapi dia masih mempersiapkan, masih mengembangkan konsep dirinya agar dalam menikah nanti dia sudah benar-benar siap, dia benar-benar bisa mengarungi masalah yang ada di rumah tangganya. Jadi dengan cara bersikap baik, berperilaku baik, nanti akan muncul sebuah pemaknaan baru dengan wanita yang tidak menikah usia 25 ke atas itu wanita yang mempersiapkan karirnya dan juga konsep dirinya akan menuju ke jenjang ke lebih serius lagi. Jadi suatu konsep diri itu perlu sekali dipersiapkan. Jadi nanti akan timbul pemaknaan baru bahwa wanita yang tidak menikah dalam usia 25 ke atas itu wanita yang berpendidikan, berkarir, wanita yang menyiapkan dirinya untuk seseorang. Seperti itu. Jadi, kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yakni makna sangat penting bagi perilaku manusia, karena tanpa makna yang sama, maka komunikasi akan sulit terjadi secara efektif. Kemudian, konsep diri itu tidak semata-mata lahir dari keinginan kita saja, tetapi ada juga dari pengaruh oleh orang lain. Oleh karena itu, keluarga, lingkungan, dan teman-teman yang ada di sekitar kita itu sangat penting sekali untuk merubah pandangan kita, pemikiran kita. Jadi lingkungan itu sangat penting sekali bagi perkembangan suatu individu. Nah, kemudian yang terakhir, perkembangan zaman itu adalah hal yang tidak bisa kita hindari. Oleh karena itu kita harus bersikap bijaksana, harus bisa memfilter hal-hal yang kurang baik dan memperhatikan atau mengadopsi hal-hal yang lebih baik lagi. Karena balik lagi, norma dan budaya sosial itu terus berkembang seiring berkembangnya zaman. Terima kasih. Saya Dinda Nur Fitria, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Trunojoyo Madura, mengucapkan terima kasih karena sudah memperhatikan. Sampai jumpa.